Jadi semua pintu Push. yang di dalam rumah itu semuanya ketutup dan terbuka secara tapi nggak Ganti-gantian. random, jedar gitu. Balik lagi bersama kita di OTT Obrolan tutup toko Udah lama nggak syuting sih. tutup tokonya Bukan ceritanya. dan seyogianya berhubung kita ini sudah episode ke 26. 26 kita meminta kepada halayak ramai yang sering nonton tapi nggak pernah subscribe, pencetlah itu tombol subscribe karena subscribe itu penting buat kita dan subscribe itu gratis kalau kata Atta Halilintar. Tapi alhamdulillahnya kita udah lebih dari 1000 subscriber sekarang. Ini kita bikin perayaan nggak sih kayak Reza Arab gitu? Nggak usah. Ntar aja kalau udah silver button. Sih. Amin. Amin ya Allah. Dan kali ini Kali ini lo yang cerita. Ya, kita kan kemarin baru ketemu sama teman lama ya. Teman lama. Teman lama. Sebut aja kita ini nih, kita apa namanya? Abang-abangan kita. Abang-abangan kita. Sebut aja namanya Pak Dadang. Pak Dadang. Sama-sama orang nama-nama Sunda. Jawa Barat ya. Jadi kan, ya kita tahu Pak Dadang ini aslinya sebenarnya orangnya nggak takutan ya. Nggak takutan. Terus apa yang cari cerita dari dia? Ya, gue awalnya opening dulu nih cerita kalau ada channel YouTube kita ini OTT ngebahas-bahas kisah mistik. Dulu ada cerita nggak Pak? Gue bilang gitu. Ada. Nah kaget dong gue. Iya ya. Kok orang yang seberani itu bisa punya cerita mistik gitu? Karena gini loh, ini orang saking beraninya pernah tidur di makam nyokapnya. Karena kangen sama Karena nyokapnya. kangen sama nyokapnya waktu SMA. Itu saking beraninya itu orang, gak ada takutnya asli. Itu aja masih pernah mengalami fenomena supranatural. Nah, waktu dia cerita, terus gue bilang, kaget kan gue sama ceritanya dia. Wah, Pak, ini lu ngalamin fenomena yang namanya poltergeist. Wah, berarti kekerasan ya? Iya. Okay. Jadi buat yang belum tahu, poltergeist itu ada filmnya by the way, Hollywood yang bikin. Gue taunya dari filmnya itu. Nah, jadi poltergeist itu salah satu fenomena supranatural tertua. Oh, justru paling tua. Tertua. Tercatat bahwa dia Tercatat tertua. Karena dia sudah dicatat dari semenjak abad ke-1. iseng juga yang nyatet ya. Berarti kan 1 Masehi ya? Iya. Benar nggak dong? Aha. Abad ke-1. Jadi fenomenanya itu adalah fenomena spiritual yang berkaitan sama gangguan fisik. Contohnya misalnya kayak pintu dibanting, Barang dilempar. benda Berarti si melayang. Pak Dadang mengalami itu. Mengalami itu. Oh. Gitu. Nah, sebelum ke sana ternyata dia waktu kecilnya juga pernah ada pengalaman spiritual lainnya. Jadi kan dia karena piatu, dia waktu pas kecil itu kan tinggal sama kakeknya. Nah, waktu SMP dia udah tinggal sama bokapnya, terus sempat ada cerita yang itu dia baru pertama kali ngerasa ketakutan dan ngeliat penampakan secara eksplisit. Akhirnya takut juga dong dia. Ya takut lah, manusia bukan nabi. Jadi ceritanya ada satu sore dia baru pulang main bola. Biasa anak-anak umur SMP kan sore-sore main bola gitu kan. Pulang main bola langsung masuk kamar. Nggak bersih dulu ya? Nggak bersih-bersih dulu. Posisinya mau maghrib lah waktu itu. Nggak sempet teguran sama bapaknya. Kamu main mulu, ada PR nggak? Sempet tegur sama bapaknya. Karena dia keinget, oh iya PR. Dia ada PR merangkum. Oh zaman kita sekolah kan ngerangkum nyebelin banget ya? Jadul. Itu baca dirangkum kan itu PR banget. Nah, waktu itu Pak Dadang kecapean. Waktu Pak Dadang SMP ya. Pak Dadang kecapean. Akhirnya dia rehat lah sejenak Di kamarnya. Jadi posisinya ini meja belajarnya dia, di situ tuh kasurnya, nggak jauh lah. Dia tiduran, posisinya tengkurap, ngadep tembok palanya. Di kasur atau di meja? Di kasur. Jadi kan dia kecapeannya habis belajar, dia pindah ke kasur, dia tiduran sambil tengkurap, ngadep ke tembok. Nggak lama setelah dia tiduran itu, ini posisi sadar dia belum tidur karena niat dia cuma. Dan juga belum malam banget kan? Belum malam banget. Habis maghrib ya? Habis maghrib. Rencananya dia kan emang mau menyelesaikan rangkuman ini kan, cuman karena kecapean habis olahraga dan juga emang tugas rangkuman itu kan PR banget ya. Istirahat dulu lah dia.
nggak lama dia dengar suara 2 bocah kecil cekikikan. Bocahnya usianya di bawah dia, mungkin umur setengah SD ngimpi nggak sih? Nggak, cuma kalau menurut versi dia, ini dia ngalamin nyata banget. Sampai gue bilang, yang lo lihat itu bentuknya kayak bayangan aja, apa bener-bener eksplisit banget, real. Dia ngelihat penampakan 2 bocah, badannya hitam semua. Nah, berarti menyerupai tuyul kali ya, fisik. Gua nggak tahu ya, karena kan fenomena tuyul atau mitologi tuyul itu kan kadang-kadang digambarkannya kan ada yang kecil banget, macem-macem gitu. Dia cuma cerita, gua nggak tahu apa, cuman itu yang jelas 2 bocah kecil badannya hitam semua. Kalau di Gunung Tujuh lu tahu istilah ruang pandak? Iya. Mungkin itu atau apa namanya? Di Gunung Halimun Salak ada juga. Ada juga, cuman kita nggak tahu karena kan deskripsinya dia cuman Pak Dadang ini cuma mendeskripsikan hitam semua. Hitamnya tuh kayak kulit dilumurin oli. Mengkilat dong. Hitam legam mengkilat. Ketawa-ketawa. Ngapain aja? Dia main-mainin bukunya Dadang. Dia ngeliat dong. Dia ngeliat. Jadi di posisi udah begini nih. Dari posisi begini dia ngintip dulu begini. Dia ngeliat. Dia nggak berani. Akhirnya lama-lama dia pura-pura tidur. Sampai akhirnya ketiduran. Besoknya lagi. Pokoknya yang jelas deskripsinya mulutnya bertaring dan yang paling serem itu matanya hitam semua. Oh, nggak ada putihnya. Nggak ada putihnya. Itu 2 bocah itu bercanda-bercanda sambil mainan bukunya dia. Berarti bukunya bergerak dong? Bukunya bergerak. Orang dia bilang bukan kayak bayangan, real banget. Kayak manusia gitu. Cuman solid lah. Fisiknya solid. Akhirnya dia karena takut pura-pura tidur, akhirnya ketiduran. Oh, sampai dia nggak tahu kapan perginya itu? Iya, nggak tahu. Akhirnya ketiduran. Besok paginya itu nggak poltergeist dong? Belum, itu belum fenomena poltergeist. Jadi kan ceritanya nih ada 2 nih. Oh, ini beda peristiwa. Karena gue ngulik-ngulik orang biar nongol semua nih ceritanya. Berhubung yang ini ceritanya pendek, gue ceritain juga di sini. Paginya dia bilang tuh sama bapaknya, kemarin Dadang di kamar ada yang gangguin, makhluk halus begini. Penampakannya hitam. Ya mungkin bapaknya karena kesel kali ya. Makanya kalau pulang abis main bola mandi dulu, cuma ngomong gitu doang. Bangor juga tuh anak. Iya. Nah, itu fenomena yang Pak Dadang alami waktu SMP ya. Itu di rumahnya dia yang dulu Di rumahnya dia yang dulu, di Jawa Barat. Nah, time skip ke era setelah zaman dia udah bekerja. Pasca kuliah dia udah bekerja. Biasalah yang namanya anak gaul ibu kota, gitu. Anak gaul perkotaan kalau mencari validasi entah dari zaman kapan sampai sekarang kayaknya masih sama deh, clubbing. Nah, jadi Pak Dadang itu punya sahabat karib namanya Ronald. Sebut aja namanya Ronald. Ronald ini sebenarnya perantauan karena aslinya dia orang Manado, orang tuanya itu orang terpandang di Manado, anaknya kuliah di salah satu kota di Jawa Barat. Si Ronald ini bareng sama Pak Dadang. CS-an. Jadi pokoknya tempat temen kemana-mana bareng, clubbing bareng, apa segala macam bareng gitu. Nah ada satu momen Pak Dadang mau ngajak dia clubbing lagi nih ceritanya. Nah waktu di perjalanan, ini mungkin biar lebih berasa, biar lebih relate, kita sebutin aja kotanya Bandung sebenarnya. Asalnya Ronald ini tinggal di kawasan Setiabudi. Se-ekstrim itu lo sebutin wilayahnya? Oke. Paham dong nggak maksudnya? Kota banget loh itu. Setiabudi itu kan kawasan elitnya Bandung ya? Kota banget makanya. Dan jarak antara tetangga ke tetangganya itu jauh gitu. Dan kebayang rumahnya juga gede-gede gitu. Pada zaman itu kan masih sepi banget, Yong. Itu zaman tahun berapa ya? Kayaknya tahun 90-an awal kayaknya. Oh iya kali ya. Iya nggak sih angkatannya dia? Oh enggak, udah hampir 2000 deh. Hampir 2000 ya? Hampir 2000 lah. Tapi masih sepi dong. Masih sepi dong, kawasan itu masih sepi. Ya kalau kita sekarang datang ke Setiabudi juga jarak rumah satu dan yang lainnya kan jauh-jauh tuh. Nah, pada malam itu dia cerita. Jadi waktu gue mau jemput, Pak Dadang mau jemput. Pak Dadang mau jemput ke rumahnya Ronald nih.
Begitu masuk kawasan Setiabudi, itu ada keanehan, dia kayak nggak ngedengar suara apa-apa. Jadi kayak tiba-tiba ruang hampa, senyap gitu ya. Bahkan suara jangkrik aja nggak ada. Tiba-tiba Suara senyap. kendaraan di kejauhan nggak ada juga tuh ya? Jauh. Harusnya berasanya deket dong, karena kan masih Setiabudi kan dekat sama kota gitu. Cuman dia kayak bukit sendiri gitu. Harusnya kan jelas banget tuh. Ini enggak. Bahkan sampai suara jangkrik aja gue nggak denger. Pokoknya senyap lah. Senyap. Nah, nggak lama setelah dia ngerasain suasana kesenyapan itu, tiba-tiba ada angin kencang banget. Dia pakai mobil, tapi karena saking kencangnya mobil kalau ketipangin masih berasa kan kalau kencang banget ya. Gitu. Mulai limbung gitu. Tapi karena dia orangnya juga mungkin logis pembawaannya, fenomena alam kali. Ya sekilas sih kalau gua juga ngerasa ya emang angin biasa. Iya, kasih mikirnya gitu, fenomena alam kali, biasa aja, mungkin mau hujan atau gimana. Nah, betul. Dia lanjut akhirnya nyampe lah ke rumahnya Ronald. Itu jam? Itu sekitar jam 8-an. Belum terlalu malam ya? Belum terlalu malam. Dia Clubbing ngapain sih jam segitu? berangkat pagi. Ya mungkin kan mau nongkrong dulu apa gimana gitu. Ngopi-ngopi dulu. Iya, ngopi-ngopi dulu atau gimana gitu. Jadi kan nongkrong dulu lah dia di rumahnya Ronald. Bukan nongkrong ya, maksudnya begitu dia nyampe rumahnya Ronald, ketemulah sama si bibinya. Bibi itu asisten rumah tangga. ART-nya. Dipanggilnya Bibi lah sama Pak Dadang ini. Ronaldnya lagi keluar, Den. Ya gimana sih janjian ditinggal? Cuman sebentar, nanti balik lagi. Oke. Dan hal itu tuh lazim terjadi di persahabatan mereka gitu. Oh ya udah Bi, saya tunggu aja. Oh waktu itu belum ada HP mungkin ya? Sudah ada handphone. Udah dong, menjelang 2000-an. Menjelang 2090 udah ada handphone. MPS. Kan dia juga bilang, jadi pada saat dia sampai, dia sempat ngirim SMS ke Ronald, gue udah nyampe nih ke rumah lu gitu, di rumah lu. Tungguin. Dibalas sama Ronald? Belum dibalas. Nggak ada pulsa? Nggak tahu lah ya. Pokoknya waktu itu belum dibalas. Ya kayak gini deh, gue misalnya ke rumah lu nih, gue lagi nunggu misalnya, ya paling gue kirim WA gitu, gue udah nyampe ya? Ya udah gitu, kan biasa-biasa aja. Just informasi aja. Just informasi aja, apalagi kan mungkin dia sama penghuni rumahnya Ronald itu juga udah akrab gitu. Si ART itu. Sama ART itu. Karena udah sering jemput kali. Iya, nah nggak lama ART-nya ke dalam terus bawain kopi lah buat Pak Dadang ini sambil nemenin buat nunggu. Sambil ngobrol-ngobrol singkat, ngobrol-ngobrol basa-basi lah. Sama si ART itu. Sama ART itu, sama si Bibi. Ya sambil nunggu lah. Sambil nunggu. Baru dia mau bakar rokok, ya biasa udah ada kopi pasti ngerokok dong. Baru dia mau bakar rokok, tiba-tiba ada fenomena angin itu lagi. Oh, hembusannya sama. Hembusannya sama sampai bibinya tuh berhasil. Di dalam ruangan apa di? Enggak, dia kan nunggunya di teras. Oh, di teras. Dia nunggunya di teras. Ngadep keluar rumah dong. Nah itu hembusan anginnya kencang banget. Oh, dari arah depan. Itu sampai si bibinya, kebetulan karena bibinya orang Sunda gitu, aduh keeng banget, maksudnya menyeramkan banget ini anginnya gitu, sampai ngomong gitu. Oh jadi situasinya udah dirasain sama si ART itu, sama si Bibi. Cuma karena si Pak Dadang orangnya slow aja ya. Dan apalagi kan dia ngerasain pada saat tadi di jalan juga ngerasa kayak kayaknya emang cuacanya lagi begini kali, angin lagi kencang banget. Lagi mau hujan atau entah apa gitu. Dia lanjut baru bakar rokok, baru hisapan pertama. Jadi posisi Pak Dadang ini gini ya. Dia duduk ngadep keluar rumah, ngadep gerbang. Nah karena rumahnya juga gede, jauh lah tuh jaraknya ke gerbang. Di belakang itu, tahu kan ya, rumah zaman dulu kan jendelanya juga gede-gede. Apalagi kalau kita bilang kawasan Setiabudi, rumah-rumah elit, jendelanya pasti gede. Lebar-lebar. Itu tiba-tiba jendelanya tuh ada yang mukul. Bang! Dan itu nggak cuma sekali. Itu langsung loncat dia, langsung bangun gitu. Kaget. Si Bibi sampai histeris. Kenapa itu Dan? Dia ngeliatin, ini gerak-gerak terus nih. Apanya? Jendela kacanya. Bergetar. Kacanya bergetar gini nih, kayak waving gitu. Oh. Begini terus, dang. Kayak hampir mau pecah, dar gitu. Pak Dadang aneh dong lihat fenomena kayak gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam. Oh pindah. Dia masuk ke dalam mau lihat ini siapa yang mukul. Oh dia berpikir bahwa itu pukulan dari arah dalam.
Biasanya di dalam jendela kan ada tralisnya, nggak mungkin dipukul. Enggak, ini lurus, nggak ada tralisnya. Dia masuk ke dalam, dia lihat pada saat dia udah masuk ke dalam, itu pun nggak ada penampakan apa-apa. Tapi benar-benar kacanya kayak masih terpukul, dar. Itu dia cerita sih sebenarnya fenomenanya sebentar, mungkin sekitar 1 atau 2 menit. Tapi dengan posisi yang menegangkan kayak gitu berasanya lama. Itu berasanya lama buat dia. Dia aneh kan tadinya kan. Ini kenapa kok bisa ada fenomena kayak gini? Dia masih nggak membawa itu ke hal mistik tadinya. Karena mungkin efek angin yang tadi tapi terjadi resonansi dan lain-lain mungkin ya pemikiran dia ke situ. Bahasa fisika itulah. Terus si Bibi tuh udah sempat ngomong gini, "Yaudah, kita keluar, kita nyari pertolongan." Entah kemana gitu. Pokoknya minta pertolongan. Karena menurut si Bibi ini udah sebuah fenomena yang nggak wajar. Belum ketutup itu mulut si Bibi dari ngasih ide untuk nyari pertolongan. Untuk keluar rumah itulah minimal. Masih di rumah situ, jadi posisinya dari teras, posisi mereka udah dalam ruang tamu nih. Ini kan rumahnya gede nih. Tiba-tiba pintu ketutup secara mendadak. Dar. Pintu depan. Nggak cuman pintu depan, jadi semua pintu yang di dalam rumah itu semuanya ketutup dan terbuka secara tapi nggak random, jedar gitu. Ekstrim banget ya? Ekstrim banget. Nggak lama abis kejadian pintu itu pada ketutup, kebanting-banting, dibuka dan dibanting lagi, dibuka dan banting lagi. Pintu yang di kamar katanya dibanting juga, pintu yang di samping sini dibanting. Itu kemungkinannya 1 makhluk atau 2 makhluk? Gua nggak tahu. Ini kan versi ceritanya Pak Dadang ya. Meskipun nanti di ujungnya nih diceritain nih kenapa itu terjadi. Nah, belum lama kejadian pintu dibanting, lampu biasa ceret mati nyala kedip ya, biar cep kalau kata orang Jawa. Lampu setelah fenomena lampu berkedip, nah ini yang paling ngeri. Sepatu jatuh, piring jatuh, jadi benda-benda yang ada cermin itu goyang-goyang begitu. Berantakan untuk rumah? Berantakan rumahnya berantakan. Makanya pas gua ngedenger cerita itu kok gila banget ya, fenomena poltergeistnya sadis gitu. Semarah apa ini makhluk dan kenapa? Kan jadi pertanyaan harus begitu. Harus ada alasannya. Nah, yang membuat Pak Dadang memutuskan akhirnya keluar untuk mencari pertolongan, mau tahu nggak Pak? Apa? Sisir terbang ke arah mukanya. Set. Untungnya karena dia lihat refleks dia menghindar. Wah, nggak mungkin si makhluknya kok ini anak nggak takut gitu ya? Kayaknya, gitu. Kayaknya mungkin gitu karena penasaran disambit sama sisir zaman dulu tau kan yang motif kerang gitu. Tajam itu. Nah, saking kerasnya karena Pak Dadang menghindar, ngehantem tembok, pecah. Apa sisirnya? Sisirnya sampai pecah. Oh, berarti kencang tuh. Kencang banget. Itu entah mungkin kalau misalnya kena muka nancep kayaknya. Karena dia udah mikir, wah ini udah berbahaya nih. Udah membahayakan ya? Sudah membahayakan. Jangan-jangan takutnya nanti timbul efek yang lebih kritis lagi, lebih ekstrim lagi. Udah cabut ya buru-buru. Akhirnya Pak Dadang inisiatif ngambil kunci mobilnya di depan, ngajak si Bibi, udah dibawa aja. Ayo Bibi berangkat ikut saya. Udah. Berarti rumah ditinggal dalam keadaan kosong. Rumah ditinggal dalam kakak. Iya, dan gerbang juga ditinggal terbuka. Pak Dadang langsung ke telepon si Ronald. Nah, ngabarin. Sebenarnya gini, dia sempat berusaha ngubungin Ronald pada saat dia keluar. Cuman handphonenya nggak aktif. Akhirnya dia keluar, dia bingung dong. Ini gue sebenarnya mau minta tolong juga kemana? Dia jalan, nggak lama setelah kurang lebih dia cerita hampir 1 kilo, akhirnya dia ketemu masjid. Masjid masih nyala, mungkin pasca sholat isya ya. Masjid masih nyala, dia parkir di masjid situ. Dia masuk ke dalam. Gue pikir dia untuk istirahat di masjid. Enggak. Dia masuk ke dalam, kan cari pertolongan. Begitu nyampe di dalam, ternyata masih ada pemuda yang lagi tadarus. Wah, kebetulan nih. Dia akhirnya menceritakan tuh fenomena yang terjadi di rumah itu sama pemuda-pemuda yang lagi tadarus di masjid itu. Jadi tadarusnya rencana mau dipindahin ke rumah? Enggak dulu, tar dulu. Ini kan juga mereka pemuda ya. Mereka juga sebenarnya bingung kalau ada kayak begitu harus ngapain. Akhirnya salah satu pemuda inisiatif manggil guru mereka. Ustadz yang biasa ngajar ngaji di masjid itulah. Kebetulan tinggalnya juga nggak jauh dari masjid itu. Disamper, jangka waktu 5 menit udah balik lagi. Udah balik, diceritain ulang.
sama Pak Dadang, barusan ada fenomena begini. Muka ustadznya juga dia cerita nggak yang panik gitu. Biasa aja. Ini mungkin karena udah punya pengalaman entah di wilayah situ ada gangguan supranatural yang serupa. Padahal itu jarang-jarang kejadian kayak gitu ya. Jarang-jarang. Jadi menurut cerita begini, Ronald itu sudah tinggal di rumah itu udah lebih dari 3 tahun. Nggak pernah ada kejadian apa-apa? Nggak pernah ada kejadian apa-apa. Baru itu dia kejadian. Nah akhirnya mereka iring-iringan tuh dari masjid ke arah rumahnya Ronald. Bareng-bareng. Dengan posisi gerbang masih kebuka, di depan itu udah berantakan. Oh, karena barang-barang banyak berterbangan kan. Udah masuk, akhirnya mereka melakukan prosesi kalau yang sekarang disebut ruqyah. Ya sebenarnya dari zaman dulu ruqyah ya. Cuman zaman dulu kan belum terlalu populer ruqyah. Jadi ada pemuda-pemudanya ikutan ngaji, ustadznya juga melakukan prosesi. Nah, pada saat dilakukan prosesi ruqyah, fenomena poltergeist itu nggak berhenti. Kelunjak. Itu fenomenanya nggak berhenti. Sampai hampir 20 menitan. Oh, jadi selama mereka ngebacain ayat-ayat gitu, baca itu masih terus. Ada benda terbang, pintu dibuka-buka, buka tutup, terus lampu mati nyala. Sampai akhirnya Ronald datang. Yang punya rumah nih. Yang punya rumah datang. Ronald datang, bingung dong. Ini ada apaan rumah gue rame-rame? Gue tinggal di Bandung ini cuma sama gue sama RT berdua gitu. Ada pandang. Akhirnya diceritain tuh sama Dadang fenomena apa yang tadi dia alamin. Karena berhubung Ronald ini non Muslim, dia kan nggak tahu sama prosesi kayak gitu kan. Nah kalau di Kristen mungkin exorcism ya adanya. Kesurupan itu ya. Ini pokoknya pengusiran makhluk halus aja. Diceritain lah sama Dadang, ini kronologisnya begini. Ini gue lagi panggil Ustadz nih. Oh gitu ya. Oh yaudah deh nggak apa-apa. Kalau emang penting beres dah. Yang penting beres, ntar kalau misalnya ada biaya harus ada apa segala macam biar gue keluarin aja. Udah tuh setelah Ronald datang nggak lama mungkin sekitar 10-20 menit kemudian lagi dengan fenomena begitu terus. Berarti si Ronald menyaksikan kejadian itu. Makanya mengiyakan karena dia juga menyaksikan. Itu makhluk penghuni rumah itu apa si makhluk itu ngikutin Pak Dadang sampai ke rumah itu ya? Nah jadi gue nggak tahu sebenarnya ada korelasinya karena Pak Dadang itu orangnya pemberani nggak takutan atau memang ada trigger yang terjadi di rumah itu. Tapi yang jelas pas begitu prosesi ruqyah itu selesai, udah tenang, Pak Ustadz ini nyamperin Ronald. Dia bilang, ini tuh penghuni rumah sini aslinya. Dia marah karena ngerasa tempat tinggalnya terganggu. Proses ganggunya gimana ya? Nah itu dia, kan nggak tahu nih. Akhirnya Ronald cerita, oh iya berapa hari lalu dia baru manggil tukang kebon. Oh. Dia baru manggil tukang kebon. Dia kan mungkin mengait-ngaitkan pasti kalau makhluk halus itu tinggalnya di spot-spot pohonan atau apa gitu. Ada pohon nggak di sini? Iya ini kan pohon ada beberapa. Cuman memang ada pohon belimbing wulu. Ini yang saya suruh papas karena terlalu lebat. Tapi belimbing wulu kan kecil ya, nggak gede gitu loh. Kan ada ranting-rantingnya apa segala macam. Mungkin lebat apa segala macam dibabatin lah. Bukan ditebang ya? Enggak ditebang. Dirapihin. Rantingnya. Karena pohon itu masih ada. Akhirnya diputuskan Ustadz itu nyamperin lagi pohonnya, dilakukan lagi prosesi pembacaan ayat-ayat ruqyah itu di pohon itu. Pohon di ruqyah nih? Pohonnya di ruqyah. Gimana sih? Pohonnya di ruqyah. Kan rumah di ruqyah. Iya pohonnya di ruqyah juga. Bukannya kenapa nggak diusir aja ya? Ya mungkin salah satu prosesi ruqyahnya diusir kali ya. Mungkin salah satu proses ngusirnya di ruqyah. Aku balik ngomongnya gua. Terus kemudian berhasil. Setelah dilakukan prosesi ritual ruqyah malam itu, yang mengakibatkan Pak Dadang dan temannya Ronald juga nggak jadi kelabing. Oh gara-gara itu. Masih ada kesalahan tuh. Bete gue nggak jadi kelabing gue pada saat malam itu. Ya gimana ceritanya lu? Gue beres rumah lah. Masa ngabatin teman lu? Gue bilang gitu kan. Gue udah nggak mikirin kelabing juga sih kalau udah kayak gitu. Nah akhirnya setelah kejadian itu udah nggak terjadi lagi fenomena-fenomena yang setelah proses ruqyah itu. Setelah proses ruqyah itu udah tenang. Ronald merasa udah nggak ada gangguan. Udah nggak pernah ada gangguan lagi. Oh berarti si makhluk penghuninya itu merasa diganggu. Dan jenis makhluknya apa? Nggak dijelaskan. Nggak teridentifikasi. Cuman yang jelas kan gini, kalau misalnya kita
pernah dengar cerita atau mungkin juga di agama ada nggak sih dijelasin kalau tempat-tempat spot-spotnya soket itu di mana aja? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Umumnya kan kita taunya mereka tinggal di pohon, tinggal di saluran-saluran air apa segala macem gitu. Ya mungkin emang bener kali mereka tinggal di situ. Pada saat kita melakukan perubahan tertentu, kayak ya nggak usah perubahan. Tapi sebenarnya bukan salah kita juga ya. Iya kan, sama kayak ini loh, yang temen lo yang parkir mobil. Oh iya, itu belum diangkat, jangan ceritain dulu. Oh, belum. Belum diangkat ya? Belum. Nggak apa-apa. Nah ini yang parkir di Karawang. Yang parkir di Karawang? Iya betul. Itu kan soketnya nggak ngasih plang. Gue tinggal di sini. Iya. Coba kalau ngasih tahu, kan kita juga nggak macem-macem ya. Beda kecuali kalau itu hutan belantara atau emang bener-bener rumah kosong gitu kan. Tapi ini kan kita berdampingan. Berdampingan. Itu sebenarnya areal kita juga. Dan itu komplek perumahan gitu, maksudnya memang kadang-kadang nggak habis pikir. Cuman, iya fenomena itu real terjadi yang dialamin sama Pak Dadang. Ya, sebenarnya kan ada mereka ada di sekitar kita, biarkan mereka dalam dunianya. Kita maunya kan begitu kan? Betul. Kita nggak mau mengganggu mereka kan? Iya. Nggak ada niatan kan? Masalahnya mereka juga ngasih tanda, ini tempat gua loh, gitu. Ini yang Susah juga tuh. Mungkin harus dimusyawarahkan kali. Mau musyawarah? Itu yo. Jadi seberani-beraninya orang ternyata tetap aja pernah mengalami fenomena. Dia juga sebenarnya bukannya takut, dia ngeri cedera. Iya. Udah dibawanya sama dia ke logis. Udah gitu. fisik gitu, udah disambit-sambitin gitu. Terus kalau misalnya dia karena ngerasa itu tempat tinggal temennya, kalau nggak diselesain sama dia gimana juga temennya tinggal di situ. Tapi kalau gue mau pulang nggak mau balik lagi. Bukan urusan gue. Gue telepon Dal, rumah lu kayak tanya gue kabur lah gitu. Emang gue salah kan? Kagak ada yang mau bantuin gitu. Ya kalau dia minta bantuin. Gue kan nggak berani. Gue kan nggak berani. Jadi lu kalau ada di situasi kayak gitu pasti pulang tuh. Pulang. Gue nggak mau ngambil resiko. Nggak mau ngambil resiko sampai dia, oh iya, sampai dia menampakkan gitu kan. Iya sebenarnya ada salah satu faktor juga yang bikin Pak Dadang stay di situ. Karena saking beraninya dia ngomong, ini kalau emang ternyata gangguan makhluk halus, gue penasaran ngewujud nggak lu? Gitu. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Dia bilang gitu. Dia mungkin pernah ngelihat zaman yang masih SMP, bocah-bocah itu. Ini yang sampai melakukan gangguan sampai segitu dahsyatnya, makhluknya kayak apa? Wujudnya kayak apa sih? Wujudnya gitu, dia penasaran. Ya kalau gue rasa sih tinggi gede itu. Bisa Mungkin jadi ya. Bisa jadi. Kan dia emosian juga. Oh iya. Iya. Lo kenal kepribadiannya? Katanya begitu. Katanya begitu. Kayaknya kerap sekali bapak satu ini. Katanya mau begitu ya. Gue mah nggak tahu. Ya jadi cukup aneh sih fenomenanya. Mungkin jarang-jarang juga terjadi ya. Poltergeist. Poltergeist jarang di Indonesia. Dan ini gue baru denger ini juga. Gitu. Kebetulan teman kita juga. Iya, teman kita sendiri yang ngalamin. Makanya gue aneh gitu dari. Gak tau mungkin ada penonton kita yang pernah ngalamin juga. Pernah nggak ada yang ngalamin? Fenomena poltergeist. Fenomena poltergeist itu soalnya jarang ada yang, kebanyakan kalau di kita kan kalau lihat video-video penampakan tuh dia nampakin diri. Terus ngalamin fenomena-fenomena aneh gitu kayak disasarin. Karena itu budaya horor Indonesia kayak gitu. Iya, gitu. Lebih mencekam. Sementara kalau poltergeist itu kan wah, yang nyaksiin banyak gitu loh. Poltergeist itu bukan cuma mencekam tapi membahayakan juga. Membahayakan juga. Karena kan saat kalau kayak tadi kondisinya benda terbang mau ngehantem kepala, Itu emang udah sengaja. Sama diincer itu, iya. diincer. Nih kok diem aja lu nggak takut. Wah sambit lu. Untung nggak TV tuh. Wah. Kalau TV menghindarnya juga repot itu. Oke, jadi segitu aja cerita episode kali ini. Iya. Buat kalian yang punya, tadi benar, kalau yang punya fenomena, pernah ngalamin fenomena poltergeist, bisa diceritain juga ke kita biar. Atau juga ada yang punya pemahaman tentang poltergeist. Nah, itu juga boleh disampaikan ke kita. Boleh komen, boleh kirim email juga kalau misalnya punya pengalaman. Jangan lupa juga buat yang punya pengalaman-pengalaman mistik Lainnya. kirim juga ke email kita di sini. Oke. Siapa tahu kalau yang menegangkan kita bawa. Bisa kita angkat ke episode berikutnya. Bisa kita angkat episode berikutnya. Kayak yang waktu itu ya udah pernah ya. Baru satu. Ayo ada kirim. satu lagi cuman kurang. Kurang ya? Iya. Sorry nih yang udah kirim belum dibacain, bukan apa-apa nih. Karena pendek banget gitu loh. Kalau cerita satu paragraf gimana mau ceritainnya anjir. Jadi segitu aja episode OTT kali ini. Sampai ketemu di next episode, tetap di
OTT. Obrolan tutup toko. Jos.